kasih Pak Surur dan Suryati. Hari ini kita mau apa ya, praktek kucing ya, nanti antara Pak Surur dan Bu Suryati. Tapi sebelumnya saya akan bertanya-tanya jawab dahulu ya Bu Sur, pada Pak Surur dulu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Surur, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat Pak Surur? Amin, saya suka sehat. Itu adalah kata kita ya, menjaga kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan baik. Begitu ya Pak Surur. Nanti Pak Surur akan melakukan praktek kucing ya dengan Bu Suryati. Betul Pak Surur? Iya. Nah Pak Surur, sebelum melaksanakan praktek kucing tadi, boleh saya bertanya-tanya sebentar Pak Surur mengenai apa yang nanti akan Pak Surur dan Bu Suryati dipraktekkan dalam praktek coaching tersebut ya? Ya, Mbak, boleh. Iya, oke. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Surur lakukan? Itu seperti apa? Ya, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan indikator kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian interaksi dan juga jawab. Ya, jadi menggunakan tahapan alur kita ya Pak Surur. Nah, dari kompetensi-kompetensi tadi, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Surur kembangkan dari kegiatan itu? Ya, jadi yang saya kembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti seorang uji pada saat menjawab akan sambil bisa berpikir, kemudian akan menemukan langkah-langkah yang akan diambil. Iya, bagus sekali ya. Nah, bagian kompetensi yang mana ya secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Surur nantinya? Nah itu jadi bagian yang spesifik yang akan saya tekankan yaitu supaya bisa mengarahkan seorang uji nanti bisa berpikir lebih dalam menggali detail dari sebuah masalah. Ya, berarti lebih spesifik ya untuk mengarahkan coaching supaya coaching ini bisa berpikir lagi dan menggali ide-idenya, kemampuannya. Begitu ya Pak Surur ya? Oke. Baiklah, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Pak Surur ya. Sekarang silahkan Pak Surur dan Bu Suryati melakukan praktik coaching. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi. Selamat siang Pak Surur. Ya, selamat siang Bu Suryati. Apakah Pak Surur mempunyai waktu luang untuk hari ini? Oh ya, jadi kebetulan sudah ini saya sudah kerja waktunya jadi bisa berbincang dengan Bu Suryati. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Surur, saya jadinya mengganggu waktu luang Bapak. Oh ya, tidak apa-apa Bu Suryati. Begini Pak Surur, sebenarnya saya mau curhat tentang masalah saya. Pak Surur bisa membantu saya? Oh ya, dengan senang hati Bu Suryati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Suryati? Oh ya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, begitu ya. Yang menjadi masalah Bu Suryati itu apa ya? Diceritakan Bu Suryati. Ya, beberapa hari yang lalu itu saya disupervisi oleh ibu pendiri. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari ibu pendiri seperti itu Pak Surur. Jadi bagaimana bisa ya? Lalu apa yang membuat Bu Suryati mendapatkan tersebut? Ya sebenarnya sih tidak begitu serius masalahnya Pak. Oh, jadi permasalahan itu tidak terlalu serius ya. Terus bagaimana menurut Bu Suryati bagian yang mana yang perlu disampaikan? Itu waktu itu Bu pendiri itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Oh, begitu ya. Jadi pada saat proses mengajar, pada saat di link ada Bu pendiri itu ditanyakan pada saat proses belajar mengajar. Apakah Ibu tidak bisa membawa kelas dengan baik atau sampai dari Bu pendiri itu memberikan kepada Bu Suryati?
selama ini apa yang sudah dilakukan di dalam kelas mengajar? Ya sebenarnya saya sudah melaksanakan, hanya saja karena waktu itu medianya itu hanya seadanya Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi berarti hanya menggunakan media seadanya. Nah, dalam menggunakan media tersebut, mengapa ada kurang ketertarikannya? Iya Pak. Jadi pada media pembelajaran itu bagi anak masih kurang menarik seperti itu Pak. Sebenarnya mungkin Ibu Suryati bisa menggunakan yang lebih bagus lagi ya. Lalu bagaimana hasil dari Ibu Suryati dalam mengajar menggunakan media ataupun sumber seperti yang Ibu ketahui dengan kata-kata siswa yang berbeda? Iya betul Pak. Karena apa? Dulu saya kalau menggunakan media yang bervariatif, hanya itu siswa akan menjadi termotivasi dan sesuaikan dengan modul ajar yang sudah disusun. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itu Ibu Suryati. Jadi pentingnya media yang menarik, mungkin harapan dari Ibu kemarin adalah seperti itu supaya Ibu Suryati menggunakan media yang menarik dan bervariasi. Ya saya pikir ada benarnya juga ya Pak Sulur. Oh iya, setelah tadi Ibu bercerita, sekarang Bu Suryati bagaimana nih perasaannya? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Karena apa? Saya menjadi resah dan juga kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai Pak. Oh begitu ya. Jadi bagaimana ini pemikiran-pemikiran yang membuat Bu Suryati resah? Ya karena waktu itu ibu pendidik itu menyampaikan di forum seperti itu Pak. Oh, jika dapat saya simpulkan yang membuat Bu Suryati merasa tidak nyaman adalah pelaksanaan pada seperti itu ya Bu ya. Dan juga karena Bu Suryati tidak menggunakan media yang menarik ketika pendidik melakukan studi supervisi. Kemudian Bu Suryati memberikan argumen sehingga hal itu membuat pendidik merasa kurang nyaman, lalu menyampaikan di forum itu ya. Iya Pak Sulur, betul sekali. Kira-kira saya akan dipanggil oleh pendidik atau tidak ya Pak Sulur? Kalau menurut saya untuk masalah itu Bu Suryati tidak begitu mempermasalahkan. Namun demikian Bu Suryati bisa merefleksikan, mempersiapkan diri jika ditegur oleh pendidik, persiapan atau menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Beliau pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Suryati nanti pada saat mengajar. Oh iya Pak, mudah-mudahan ya Pak Sulur. Dari rencana yang akan Ibu sampaikan nanti, apa rencana kedepannya Bu Suryati? Ya saya Andia untuk menemui beliau dulu. Jadi untuk membicarakan hal ini mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh iya, jadi lalu apakah ada ide atau hal lain yang akan dilakukan? Ya selain itu saya akan berusaha menggunakan media yang lebih menarik dan lebih variatif. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Bu Suryati lakukan di kelas? Seperti tadi yang saya sampaikan, akan memakai media yang lebih menarik dan variatif dengan memanfaatkan media yang ada di sekitar. Oh iya, baik sekali Bu Suryati telah menyampaikan dan telah akan membuat satu media yang lebih menarik pada siswa. Kemudian saya juga ingin bertanya komitmen yang seperti apa yang akan Bu Suryati jalankan untuk menjalankan rencana tersebut. Ya, untuk komitmennya saya tetap akan yang pertama menyusun modul ajar yang sesuai, kemudian membuat media yang sesuai dengan modul ajar yang lebih menarik dan lebih variatif. Baik, terima kasih Bu Suryati. Yang satunya kira-kira dukungan apa yang Bu Suryati melakukan program tersebut? Yang pertama itu yang saya harapkan itu dukungan dari pendidik dan juga kepada siswa Pak. Siswa juga harus dukung seperti itu. Nah, bagus sekali yang telah dituangkan
waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan hal pengetahuan yang bagus melalui media-media yang menarik. Ya, baik, sama-sama Bu Suryati, terima kasih juga. Semoga itulah dari Bu Suryati nanti atau yang telah disampaikan saat tadi akan sama-sama kita bisa menjadi sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir saya ingin bertanya apakah ada hal lain yang mau disampaikan lagi? Untuk sampai belum ada Pak. Oh iya, Ya. baik, terima kasih Bu Suryati untuk pelaksanaan uji pada kesempatan ini telah selesai, telah kita laksanakan bersama. Semoga akan membuat sekolah ini bisa di sekolah luas dan kita terima kasih Bu Suryati. Ya, amin. Terima kasih Pak Sulur. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Surur, Bu Suryati, praktik coaching yang tadi telah dilaksanakan. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Surur selaku coach ya, Bu Suryati, silakan. Terima kasih. Nah, Pak Surur, tadi ya Pak Surur sudah melakukan tugasnya sebagai coach ya. Kira-kira apa ya? Sudah sesuai dengan indikator-indikator yang disebutkan di awal tadi Pak Surur? Oh iya. Baik Bu Emi, jadi berdasarkan catatan yang saya lakukan, saya juga sudah menyesuaikan dengan indikator-indikator yang saya harapkan. Kemudian coaching juga sudah muncul dalam ide-ide yang muncul dari seorang coaching tersebut. Iya, begitu ya, sudah menunjukkan ide-idenya. Nah, tadi saya juga mengamati ya Pak Surur ya, jalannya coaching antara Pak Surur dan Bu Suryati ya. Jadi apakah tadi Pak Surur sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coaching bisa tergali dan sudah terlihat di dalam praktek percakapan tadi, begitu Pak Surur? Ya, saya rasa sudah terlihat Bu, jadi sudah terlihat ada saya mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dari seorang coaching juga sudah memberikan jawaban yang Iya. memunculkan ide-ide. Ya, tadi sudah disebutkan ya waktunya kapan, kemudian siapa yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat media pembelajarannya, begitu ya Pak Surur ya, sudah sangat mendetail, luar biasa sekali ya Pak Surur ya. Oke, nah kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ya, kedepannya Pak Surur itu mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya saya masih mengembangkan kompetensi dan mengajukan pertanyaan berbobot, namun lebih lagi dari seorang lebih dapat mengeksplor berbagai hal, jadi lebih bisa menggali apa yang menjadi potensi dari ujian tersebut. Ya, gitu ya, luar biasa Pak Surur ya. Terima kasih sekali ya Pak Surur, Bu Suryati sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya ya Pak Surur, Bu Suryati ya, kita bisa menjadi seorang coach yang baik. Demikian dari saya ya, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Selamat siang Pak Surur, Bu Suryati. Selamat siang Bu Emi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sur. Ya, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Sur. Selamat siang, Bu Sur. Bu Eni, apa kabar hari ini Bu Eni? Baik sekali. Luar biasa. Bagaimana? Sehat? Sehat Bu, amin. Hari ini Bu Eni akan melaksanakan praktek coaching dengan Pak Sur. Ya, betul sekali Bu. Nanti kami akan melakukan praktek coaching. Oh iya, baik. Sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar? Boleh sekali Bu, silakan. Iya, mengenai apa yang Ibu nanti akan praktekkan bersama dengan Pak Sur. Ya.
nanti ketika praktek berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Ya, nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan indikator dari tahapan PIRTA yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu, Bu. Oh iya, nanti kompetensinya berarti yang ingin Ibu gunakan itu, yang ingin dikembangkan itu kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab pertanyaan bisa sambil berpikir dalam menentukan berpikir dulu tentang langkah-langkah yang harus diambil seperti apa gitu, Bu. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Eni? Ya, saya ingin mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide yang lebih kreatif lagi yang lainnya gitu. Berarti lebih spesifik lagi Ya, Bu Eni ya, betul sekali. ya, yaitu untuk mengarahkan coaching yaitu Pak Surul supaya lebih berpikir lagi Betul. dan menggali ide-idenya yang Ya, lebih cemerlang. sekali. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Eni. Ya, sekarang Bu Eni bisa memulai praktik coachingnya bersama dengan Pak Surul. Silakan. Ya, terima kasih Bu Suryati. Sama-sama. Bu Emi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Surur. Apa kabarnya Pak Surur? Alhamdulillah kami baik. Ya. Dengan keadaan Bu Emi. Sama, saya juga baik ya. Bu Emi, maaf Iya. saya mengganggu waktunya. Iya. Saya mau bercerita ini sedikit tentang permasalahan saya di sekolah saya. Iya. Bu Emi. Ya. Boleh sekali, silakan sampaikan, ceritakan Pak Surur tentang masalah yang Pak Surur hadapi. Siapa tahu saya bisa membantu ya Pak ya. Begini Bu Emi, Iya. saya di sekolah sekarang pada akhir-akhir ini merasakan bahwa anak perempuan dalam waktu mau mengikuti olahraga ini banyak sekali yang kurang antusias atau kurang bersemangat Iya. ketika mau praktek di lapangan. Ya, begitu ya. Jadi anak-anak kurang antusias gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Surur nantinya apa yang diharapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini Pak Surur? Iya Bu Emi, jadi saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang kurang antusias anak-anak perempuan ketika melaksanakan praktek di lapangan. Iya. Nah, menurut Pak Surur hal apa saja ya yang membuat murid-murid Pak Surur itu merasa kurang antusias dan kurang bersemangat di dalam pembelajaran yang dilaksanakan bersama Pak Surur itu apa kira-kira Pak? Oh iya, jadi anak-anak kurang antusias ini kalau saya ingat-ingat kembali yang menyebabkan murid kurang antusias yaitu yang pertama mungkin pembelajarannya masih seperti itu saja, jadi anak-anak sedikit bosan, kemudian juga terlalu monoton dan mungkin terlalu banyak peminat saya yang banyak bicara sehingga murid kurang adanya interaksi dari murid. Ya, itu ya Pak ya, jadi lebih berpusat pada gurunya ya Pak Surur ya. Oh, jadi begitu. Nah, kira-kira ya apa yang dapat membuat murid-murid tersebut itu menjadi lebih antusias atau lebih giat dalam belajar itu menurut Pak Surur apa ya? Kira-kira ya? Menurut saya ini mungkin ada ingin pembelajaran itu lebih mengasihkan Iya. dan tidak terlalu monoton seperti yang saya lakukan sebelumnya dan juga membuat anak tidak bosan. Itu ya, wah saya sependapat sekali ya dengan yang disampaikan oleh Pak Surur. Lalu menurut Pak Surur apa saja yang bisa membuat murid-murid ini asik dalam belajar, tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran? Apa menurut Pak Surur kira-kira ya? Menurut saya pembelajaran itu harus kita berpusat kepada anak, jadi apa yang menjadi keinginan anak itu kita harus menampung pendapat-pendapat tersebut, kemudian juga harus mengambil dari media-media yang menjadi tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Iya, iya. Bagus sekali itu ya. Jadi ada media, penambahan media pembelajaran ya Pak Surur ya.
Kemudian, nah mengenai murid perempuan ya, yang tadi yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di lapangan, kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak itu kurang antusias itu apa? Kira-kira Kemungkinan seperti tadi yang saya ceritakan ya Bu, Ya. ini memang media ajar yang hanya itu saja, kurang beragamnya Ya. pembelajaran sehingga ya terkait dengan media pembelajaran ya Pak Guru ya. Nah kalau boleh tahu ya, jadi media ajar yang digunakan Pak Surur itu apa itu? kalau sebelumnya itu yang mungkin buat anak itu agak bosan itu mungkin saya hanya ke lapangan itu hanya membawa satu ataupun dua bola saja waktu jadi Iya, iya. mungkin hal tersebut yang mungkin agak bosan Antusias kurang ya. antusiasnya. Jadi hanya terbatas ya Pak, bola satu dua saja. Nah menurut Pak Surur itu selain media yang lain selain bola, mungkin bisa diceritakan disebutkan Pak? Oh iya Bu, sebenarnya memang ya bisa Iya. sebagai media Ya. terutama kalau lapangan itu ya seperti ada video juga, kemudian juga ada Ya. gambar, kemudian juga Ya. kemudian juga bisa bervariasi seperti pertanyaan, tali, dan lain sebagainya. Ya, ternyata banyak sekali ya Pak media ajar yang bisa digunakan oleh Pak Surur. Nah, betul sekali Pak Surur. Saya yakin sekali ya bila Pak Surur menggunakan berbagai macam media tadi yang bervariasi ya, pasti akan membuat murid-murid yang tadinya kurang antusias menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi rencana Pak Surur untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira Yang akan menjadi rencana saya yaitu saya akan merancang pembelajaran yang menghasilkan, Ya. kemudian juga menggunakan berbagai media, Ya. seperti tadi video, kemudian juga gambar, Ya. media yang lain, sehingga akan menambah daya tarik dari siswa tersebut. Iya. Nah, banyak sekali ya ternyata Pak Surur ya rencananya ya, ada media, video, gambar. Bagus sekali nih rencana Pak Surur. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak Surur ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dari rencana-rencana yang tadi Pak Surur sebutkan, kira-kira komitmen apa yang Pak Surur bisa lakukan terhadap rencana tadi? Komitmennya Saya berkomitmen akan selalu berusaha membuat rencana atau rancangan pembelajaran yang mengasihkan, ya. yang menggunakan berbagai macam media ajar dan kemudian mengeksplorasi juga materi sehingga murid saya dapat menjalankan pembelajaran secara merdeka dan akan membuat murid juga senang Iya. dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di lapangan. Betul sekali, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung ya dengan komitmen Pak Surur, dengan rencana Pak Surur. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak Surur. Nah, mulai kapan ini mau dilaksanakan? Terima kasih kepada Iya. khususnya rencana saya akan melaksanakan komitmen ini yang akan melaksanakan melatih dengan anak-anak yang pembelajaran yang berkesan satu atau dua hari sebelum pelaksanaan kita akan mempersiapkan dengan baik sehingga nanti pelaksanaannya juga akan berjalan dan anak-anak meningkatkan proses belajar. Berarti lebih cepat, lebih baik ya Pak Surur ya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah Pak Surur, dari cerita kita tadi, percakapan bincang-bincang kita, apa sih yang bisa dapatkan Pak Surur? Baik Bu Eni, terima kasih. Yang pertama untuk saya sangat berkah juga telah menjelaskan masalah saya yang ada di sekolah ini bersama dengan anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua juga saya timbul pemikiran, timbul ide Ya. yang muncul ya, membuat satu rancangan pembelajaran yang nanti akan membuat antusias semua murid Ya. dengan cara menambah segala media yang digunakan. Sudah ya Pak Surur ya. Oke, saya tunggu ya sama-sama. Saya tunggu hasilnya Pak. Ya, baik. Ya minggu depan ya Ya. kita cerita lagi, sharing lagi. Saya tunggu hasil baiknya. Ya. Itu Pak Surur ya.
kasih Bu Eni, nanti saya akan menyampaikan Iya. diskusi dan hasil saya melakukan pelajarannya. Semoga berhasil saya hasil yang baik kepada Ya, saya. bagus sekali ya. Terima kasih, Bu Eni. Ya, sama-sama. Sampai ketemu 1 minggu Ya. depan ya Pak Sulu. Baik, Ya. terima kasih Bu Eni. Kami semoga bisa Iya. bicarakan tadi ada manfaat. Memberikan manfaat ya untuk Pak Sulu juga. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama, demikian Pak Sulu. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Ya. Wah, luar biasa. Tadi praktek coachingnya Bu Emi ya, Ya. sama Pak Sulu. Terima kasih, Bu. Itu yang hebat sekali. Di sini ada sedikit pertanyaan Ya, ya. ini. Oleh tadi ya, Bu Emi sebagai coach ya, Coach, sudah ya. mengoci kepada Pak Pak Sulu di Sulu. sini. Ya, di situ pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi, Bu? Iya, berdasarkan catatan saya tadi ya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, Bu, yaitu Koci sudah merasa sudah bisa memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa juga sudah mulai jelas terarah, kemudian kapan mau dilakukan, terus rencana aksinya sudah terlihat, juga sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan apa saja itu sudah timbul begitu ya. Bu Emi, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Emi bersama Pak Sulu ya. Jadi Bapak Ibu untuk menyampaikan pengamatan saya ya. Iya, iya. Jadi Bu Emi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ya, Koci. Koci sudah tergali sehingga terlihat sudah runtut untuk waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, yaitu media pembelajarannya yang sudah tadi berbagai media Ya. sudah sangat detail, oke. Tergali semuanya luar biasa sekali Bu Emi. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya, Bu Emi mau mengembangkan kompetensi yang mana? ya. Kedepannya saya mengharapkan ya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi pertanyaan yang berbobot itu yang lebih mengeksplor lagi ide-ide kreatif dari coaching gitu ya Bu ya. Jadi mereka bisa lebih menggali potensinya lagi, kemudian apa ya memaksimalkan kompetensinya lagi. Nah pada dasarnya kan setiap orang itu mempunyai potensi-potensi luar biasa yang berbeda-beda yang mereka miliki dan kita perlu menggalinya lagi begitu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Emi. Terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Surul atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Emi dan Pak Surul bisa menjadi seorang coach yang baik. Ya, cukup sekian dari saya. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Surul. Assalamualaikum Bu Suryati, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Surul, selamat siang juga. Bu Suryati, hari ini mau melaksanakan coaching dengan Ibu Emi ya? Iya Pak, betul sekali dengan Bu Emi Wati. Baik, sebelum pelaksanaan coaching boleh saya bertanya sebelum melaksanakan coaching bersama Ibu Emi. Ya boleh sekali Pak. Nanti ketika coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu Suryati gunakan? Ya untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan indikator tahapan TETA, yaitu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti ketika coaching, bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan di bagian pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coaching pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa. Kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi? Saya ingin mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Oh begitu ya.
Berarti lebih spesifik lagi ya Bu, untuk mengarahkan coach yang supaya berpikir lagi atau menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu Suryati berikan. Sekarang silakan Ibu Coach untuk melaksanakan Ibu Suryati untuk melaksanakan coaching kepada Ibu Emi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sul. Selamat siang Bu Emi. Iya, selamat siang Bu Suryati. Apa kabarnya hari ini Bu Emi? Ya, kabar saya baik, tetapi ya ada sesuatu hal yang menjadi pikiran dalam diri saya Bu Suryati. Bolehkah saya sharing kepada Bu Suryati? Saya mau bercerita tentang masalah yang saya hadapi Bu, boleh ya? Ada masalah apa Bu Emi? Iya, siap. Nanti apapun masalahnya Bu Emi, mudah-mudahan nanti kita bisa terselesaikan di perbincangan kita kali ini Bu Emi. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Su sudah meluangkan waktu mau mendengarkan sharing cerita dari saya. Begini Bu, masalah saya itu kemarin kan saya melakukan supervisi di sekolah. Saya diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ternyata dalam pelaksanaan pembelajaran itu saya merasa itu belum maksimal Bu dalam saya melaksanakan pembelajaran ketika waktu observasi. Nah, itu menjadi pikiran dalam diri saya Bu Suryati begitu. Oh iya Bu Emi, tadi yang dikatakan itu oleh Bu Emi merasa dalam proses pembelajaran itu belum maksimal. Nah, Ya. itu kira-kira itu kenapa Bu Emi? Ya. Jadi saya kan melaksanakan pembelajaran itu ada kerja kelompoknya Bu. Anak-anak bekerja dalam kelompok, kemudian anak-anak ada diskusi kelompok. Nah, setelah anak-anak melakukan diskusi kelompok, itu mereka menyampaikan hasil kerja kelompoknya itu melalui presentasi Bu. Nah, di kegiatan presentasi ini Bu, saya merasa itu anak masih malu, kemudian mereka juga masih kurang percaya diri, lagi suara mereka itu terdengar pelan sekali, kurang jelas lah Bu. Jadi anak-anak yang berada di di kelas yang barisan belakang itu kurang mendengar apa yang mereka sampaikan dalam presentasi itu Bu. Oh gitu ya Bu Emi. Ya, jadi sekarang tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Emi dalam perbincangan kita kali ini itu apa kira-kira Bu Emi? Ya, saya menginginkan anak-anak itu meningkatkan kemampuan anak-anak dalam hal melakukan presentasi di kelas Bu. Mereka bisa melakukan presentasi dengan baik begitu ya. Itu yang saya harapkan. Ya, bagus sekali Bu Emi. Lantas apa definisi tujuan akhir yang akan Bu Emi capai? Ya, saya menginginkan anak-anak itu bisa melakukan presentasi dengan baik. Kemudian mereka melakukan presentasi dengan percaya diri, tidak malu. Kemudian dalam menyampaikan presentasinya menggunakan suaranya itu terdengar jelas gitu ya Bu, agar anak-anak bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan saat presentasi tersebut Bu. Oh, jadi itu ya Bu Emi. Iya ya. Harapannya. Terus apa yang menjadi Bu Emi mengalami kesulitan dalam hal tersebut? Itu tadi Bu, saya sudah bercerita di awal bahwa anak-anak itu masih merasa malu, kemudian mereka masih merasa gugup, mereka tidak percaya diri, kemudian susah sekali ya bagi anak-anak untuk berbicara dengan keras Bu. Mereka suaranya itu sepertinya eman-eman sekali ya. Iya, kalau suruh berbicara sampaikan dengan suara yang lebih keras, susah sekali. Jadi itu yang membuat sulit bagi saya. Ya. Lantas bagaimana Bu Emi menghadapi situasi tersebut? Ya, sebenarnya saya masih bingung ya Bu ya. Saya belum menemukan solusi yang tepat bagi diri saya untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu. Oke, coba tolong sampaikan secara jujur apa yang telah Bu Emi rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut
di mana agar anak-anak itu merasa tadi yang disampaikan Bu Emi, bisa merasa percaya diri, tidak gugup, dan bicara juga agar terdengar oleh teman-teman yang lain yang duduk di belakang seperti itu. Ya. Apa ya rencana saya itu Bu, saya mau menunjukkan ke anak-anak, memberi contoh ke anak-anak, cara memperlihatkan kepada mereka bagaimana melakukan presentasi yang baik itu secara nyata. Saya sendiri akan memberikan contoh pada mereka. Kemudian selain itu saya juga akan memperlihatkan video. Mereka menonton video bagaimana cara untuk melakukan presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan menanyakan pada anak-anak apa yang menjadi penyebab mereka itu menjadi malu, mereka itu gugup, kurang percaya diri. Itu akan saya tanyakan secara langsung, Bu. Kemudian saya juga akan memberikan cukup waktu memberikan lebih banyak waktu kepada mereka untuk berlatih melakukan praktik presentasi. Begitu Bu Sur. Bagus sekali Bu Emi. Lantas apa yang akan menjadi prioritas Bu Emi dalam rencana aksi tersebut? Iya, sudah saya sebutkan tadi ya Bu, prioritas saya yaitu saya akan memperlihatkan kepada anak-anak contoh nyata dari praktik presentasi yang baik. Saya juga akan memperlihatkan video kepada mereka tentang contoh-contoh presentasi yang baik. Secepatnya juga saya akan menanyakan kepada anak-anak apa yang menjadi penyebab mereka kurang percaya diri, mereka malu, mereka gugup. Dan yang terpenting itu Bu, saya akan meluangkan cukup banyak waktu pada mereka agar mereka bisa berlatih dengan baik, mempersiapkan dengan baik dalam melakukan presentasi. Saya yakin Bu dengan latihan yang cukup waktu untuk latihan bisa mengatasi masalah ini, Bu Sur. Begitu. Hebat sekali Bu Emi. Kira-kira Bu Emi akan melaksanakan rencana tersebut kapan? Dalam minggu ini secepatnya Bu. Oke, besok pagi lah saya tanyakan ke anak-anak. Saya akan langsung praktekkan ke anak-anak, menanyakan langsung kepada mereka. Kemudian saya juga akan langsung menerapkan rencana yang telah tadi saya susun Bu. Itu bagus sekali Bu Emi. Ya, lebih cepat memang lebih baik apapun yang kita kerjakan. Kalau hal itu memang positif, untuk kedepannya itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, Bu Emi, kira-kira apa yang Bu Emi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Nah, sekarang saya merasa lega, Bu Sur. Saya sudah bercerita dengan Bu Sur, kemudian saya sudah dari cerita tadi saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya mempunyai rencana untuk menerapkan hal itu ke anak-anak. Jadi saya berharap solusi tadi bisa saya terapkan dan bisa mengatasi masalah yang telah saya hadapi Bu Sur. Ya, bagus sekali Bu Emi. Tetap semangat Ya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Ya, sampai bertemu di sharing-sharing selanjutnya yang lebih menantang dan lebih menarik lagi. Ya, terima kasih sekali Bu Sur sudah bersedia untuk meluangkan waktu bagi saya mendengarkan keluhan saya, cerita saya. Demikian Bu Sur, nanti hasilnya saya ceritakan kembali ke Ibu setelah saya menerapkan kepada anak-anak. Saya berharap ini bisa berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali Bu Ya, Emi ya. ya Bu Emi sudah menemukan solusinya dan nanti saya tunggu ya hasilnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa berhasil. Ya, selamat siang Bu Sur, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Selamat siang juga Bu Emi. Baik, Bu Suryati telah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Emi tadi ya? Ya, sudah betul sekali Pak. Baik, luar biasa, terima kasih sekali telah dilaksanakan. Dari hasil observasi tadi, apakah indikator-indikator yang ditanyakan tadi sudah sesuai dengan topik di awal kita tadi berbicara ya? Iya, berdasarkan catatan di saya itu tadi sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, di mana coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan Pak. Seperti itu. Gitu ya, Bu Suryati. Tadi saya sudah mengerti
Suryati sebenarnya coaching antara Ibu Suryati dengan Ibu Eni. Dari hasil pengamatan saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Suryati tadi tentang pertanyaan berbobot, juga sebagai ide-ide juga sudah disampaikan oleh Ibu Suryati kepada Ibu Eni, sehingga terlihat juga sudah sangat tuntut, juga waktunya kapan dan siapa juga yang akan membantu juga sudah disampaikan. Luar biasa sekali Bu Suryati yang telah dilaksanakan. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coaching, kedepannya Ibu Suryati mau mengembangkan kompetensi yang di bagian mana ya? Ya, sebetulnya saya masih ingin mengembangkannya itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Pak Sumo. Tapi mungkin itu lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching. Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu dan tenaga, akhirnya potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Baik, luar biasa sekali Bu Suryati. Jadi yang akan dikembangkan nanti adalah tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian kita akan menggali dari potensi dari si coach itu supaya nanti potensinya bisa keluar lebih kepada dituangkan pada saat itu. Terima kasih Bu Suryati telah melaksanakan coaching pada kesempatan hari ini, luar biasa, dan semoga kita akan lebih baik lagi dalam menjadi seorang pendidik nanti. Terima kasih Bu Suryati. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Surul. Ya, sama-sama. Saya akhiri Bu Suryati untuk observasi saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ini agak belepotan Bu Suryati. Ya, tidak apa-apa. Saya akhiri. Assalamualaikum